Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo di program Dr. Unair TV. Senang banget nih saya bisa ketemu kembali dengan pemirsa sekalian ya. Nah, untuk di episode kali ini kita ada episode khusus ya. Kalau biasanya kita bertemu tiap hari Jumat ya pada program Dokter Edukasi. Nah, hari ini kita akan ada sebuah segmen khusus karena Dr. Unair TV kita akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ya. Di mana kita akan membahas tentang percepatan eliminasi tuberkulosis melalui optimalisasi temuan kasus dengan metode self-assessment tahun 2022. Nah, tentunya pemirsa sekalian udah penasaran ya, ini kira-kira apa sih maksudnya tentang self-assessment tuberkulosis? Oleh karena itu, hari ini saya nggak sendirian nih. Kebetulan kita ada narasumber ya. Ada Dr. Erwin Astatriono, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi ya. Beliau ini adalah seorang kepala di Dinkes Provinsi Jawa Timur, juga staf penyakit dalam pada FK Unair Rumah Sakit Dr. Sutomo. Halo dok, selamat sore. Gimana nih kabarnya nih dok? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dokter semangat banget nih ya, meskipun di tengah jadwalnya yang kesibukan cukup padat ya, tapi tetap semangat untuk bisa memberikan edukasi buat pemirsa sekalian ya dok ya. Nah dok, kita kan nih ngebahas nih judulnya ya, percepatan eliminasi tuberkulosis melalui optimalisasi temuan kasus dengan metode self-assessment. Tapi sebelum lebih jauh kita membicarakan hal tersebut ya dok ya, mungkin yang perlu kita bahas itu gimana sih sebenarnya program tuberkulosis ya. Kalau penyakit tuberkulosis mungkin udah pernah kita bahas ya di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu realitanya nih di Jawa Timur, bagaimana program penanggulangannya nih dok, keadaannya sekarang ini. Ya, oke, baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Para pemirsa semuanya, Dr. Unair TV. Saya senang sekali bisa diundang oleh TV dari Sivitas Akademik kami sendiri. Dan bangga sekali bisa masuk dan bisa memberikan informasi terkait dengan salah satu penyakit yang sampai saat ini relatif masih menjadi tantangan untuk Indonesia dan untuk Jawa Timur ya. Dr. Jeffrey, pada prinsipnya data menyebutkan bahwa Indonesia adalah ranking 3 dari kasus terbanyak di dunia. Dunia ya, bukan Asia lagi ya. Asia, dunia. Di bawahnya RRC dan India ya. Dan kemudian di level nasional Jawa Timur juga ranking 3. Di bawahnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat relatif tinggi sekitar 90.000, kemudian Jawa Tengah 44.000, sedangkan di Jawa Timur 43.000 kasus yang ditemukan sampai saat ini. Dari 43.000 itu ternyata ada dua, ada yang sensitif obat TBC, ada yang sudah mulai resisten obat TBC. Sehingga tantangan berikutnya adalah yang resisten itu. Betul. Nah, gimana dengan 43.000 itu? Apa yang mau kita lakukan? Ternyata data juga menyebutkan bahwa 43.000 itu masih 45% dari yang diprediksi nasional di Jawa Timur. Jadi harusnya pasien TB kita itu sekitar 90.000 sekian. Nah, ini baru ketemu 43.000. Berarti masih ketemu sekitar hanya 45%. Masih ada 55% yang ada di masyarakat belum terdiagnosis, belum ketemu. Sehingga tantangan Dinas Kesehatan nomor 1 adalah gimana cara menemukan sisanya. Nah, cara menemukan sisa ini nggak lepas dari gimana upaya kita memberikan edukasi, terutama terkait dengan stigma, diskriminasi, di mana orang-orang kita kan nggak mudah untuk tahu bahwa dia sakit apa enggak, itu nggak mudah. Ya. Kemudian yang kedua, kita berikan mereka edukasi bahwa penyakit TBC bisa diobati. Sehingga dengan begitu step bahwa mereka mau dites itu minimal ada optimisme bahwa ini bisa diobati dan bisa sembuh. Itu jadi kunci edukasi. Nah, terus gimana dengan penemuan kasus tadi? Nah, penemuan kasus itu mau nggak mau mulai pelan-pelan kita dorong supaya yang dulu yang menemukan itu inisiatif dari tenaga kesehatan maupun kader kesehatan pelan-pelan digeser menjadi masyarakat punya kontribusi supaya bisa mengakses dirinya sendiri bahwa dia punya kemungkinan sakit TBC apa tidak. Nah, nanti kalau dari situ udah mulai
masyarakat mulai aware, diharapkan nanti proses penemuannya lebih baik. Nah, 2 manfaat untuk kita. Manfaat penularan bisa kita rem, karena ketemu, kita berikan edukasi. Dan manfaat kedua adalah terapinya bisa diberikan lebih awal, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik. Oke, jadi ternyata cukup menarik ya, TBC nomor 3 terbesar di dunia, dan di Jawa Timur ini nomor 3 terbesar di Indonesia. Artinya masih banyak banget, dan ada 50.000 kasus ya sebenarnya belum kedeteksi ya dok ya. Betul. Itu mungkin karena faktor penyebab masyarakat yang masih rasa khawatir tadi, kurangnya informasi dan edukasi, sehingga mereka enggan. Padahal kan TBC ini bahaya banget nih kalau nggak ketahuan ya, mereka bisa nular ke sana kemari, khawatirnya nanti semakin banyak lagi kasusnya, malah bisa menimbulkan bahaya dan mereka menjadi kurang begitu produktif. Nah, dokter ada menyebutkan tentang self-assessment, metode self-assessment ya. Artinya kan pemeriksaan secara mandiri gitu ya dok ya. Kalau kemarin waktu COVID juga sempat tuh self-assessment COVID ya, jadi kita ngisi kayak di website gitu, nanti dijawab ya tidak, Anda terinfeksi COVID, Anda kemungkinan ini, nanti akan diarahkan. Nah, kalau pada TBC sendiri ini dok, gimana sih mekanisme kerjanya self-assessment TBC ini dok? Ya. Jadi sebetulnya kami terinspirasi dari COVID dalam proses penemuan kasus. Jadi jujur aja, kalau kita mengharapkan nakes atau kader yang menemukan, itu sebatas dari kasus yang ketemu kemudian di tracing. Tapi kalau kasus nggak jadi bagian dari penelusuran epidemiologi, maka kita susah mencarinya. Maka nomor 1 edukasi sudah kita berikan, yang kedua sekarang kita mohon kepada masyarakat untuk berkontribusi. Artinya apa kontribusi ini? Temukan dirinya sendiri. Sehingga dengan begitu nanti semua masyarakat sebetulnya ini masih ngawali. Ke depan bukan hanya TBC aja. Masyarakat juga perlu mengakses apakah dia punya diabetes apa tidak. Kemungkinan bisa mengakses apakah saya punya kemungkinan keganasan apa tidak, sehingga semuanya bisa diketahui lebih awal. Tapi itu butuh proses-proses yang berkelanjutan. Nah, saat ini kita fokus pada TBC. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, self assessment adalah upaya masyarakat untuk menemukan dirinya sendiri. Apakah mudah masyarakat mau mengakses dirinya? Susah. Karena hampir sebagian masyarakat pasti nggak senang ketemu penyakit. Betul, bawanya, aduh sakitnya enggak deh, lebih baik nggak usah periksa, pasti gitu. Itu gimana itu dok? Jadi kuncinya hanya satu, berikan manfaat pada saat ditemukan itu. Sehingga contoh, banyak teman-teman di lapangan kalau misalkan mengedukasi ke pasien itu, pertanyaan dari pasien itu, apa sih gunanya, program tertentu, aplikasi tertentu? Pasti jawabannya untuk kepentingan program supaya berjalan dengan baik. Itu sudah mulai kita rubah menjadi, kalau ketemu itu berarti ibu dapat manfaat, bapak dapat manfaat, kawan-kawan semua dapat manfaat. Artinya apa? Begitu ketemu, saya punya obat, sehingga manfaatnya dikembalikan ke masyarakat. Mindset yang tadinya itu kepentingan program dirubah menjadi bahwa ini semua untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ngerubah itu butuh waktu pasti. Kenapa? Karena kalau dia ketemu diabetes, harus diubah mindsetnya bahwa upaya untuk menyelesaikan itu adalah dengan merubah paradigma dari pasien itu. Contoh, ketika kita praktek, kemudian kita nyampaikan ke pasien bahwa Bu, jenengan punya sakit diabetes. Kadang-kadang yang dibayangkan adalah, saya nggak usah ke dokter lagi. Kenapa? Nanti ketahuan kalau dia salah makan. Harus minum obat terus setiap hari katanya. Minum obat terus. Nah, itu yang harus kita rubah mindsetnya menjadi, Bu, bukan saya pantang, tapi inilah makanan sehat. Sehingga kalimat-kalimatnya bukan kalimat negatif lagi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi ini yang boleh karena ini yang sehat. Betul. Jadi self assessment itu mengarahkan upaya untuk memberikan manfaat kepada pasien atau individu, dan mereka nanti dengan sukarela untuk mengisi aplikasi, dan aplikasi itu memandu mereka dengan kesimpulan terduga, belum sampai pada diagnosis ya, terduga TBC atau tidak terduga TBC. Oh, oke. Nah, nanti ada sistem baru lagi setelah terduga, maka di dalam aplikasi itu akan diteruskan
Bapak Ibu mau mengakses layanan di mana? Puskesmas, klinik, rumah sakit. Kalau misalkan ya saya di puskesmas, maka semua informasi itu kita akan pullkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti ada tim yang tugasnya untuk men-screening ini pasien ada di wilayah kerja kabupaten kota yang mana. Ya, nanti kita geser ke kabupaten kota sehingga nanti mereka yang akan menindaklanjuti. Dilakukan pemeriksaan, penunjang gitu mungkin. Tentunya dilengkapi dengan layanan-layanan yang terkait dengan diagnostik. Jadi kalau memang TBC itu perlu pemeriksaan sputum, ya nanti dikerjakan oleh teman-teman di puskesmas itu. Oke. Dulu nakes kader yang rajin mencari, sekarang mereka saya berikan data. Ini loh yang mungkin bisa jadi terduga. Dulu berjuang untuk mencari, sekarang sudah ada datanya. Tinggal gimana caranya teman-teman dari nakes atau kader untuk memberikan edukasi supaya pasien-pasien yang terduga tadi mau untuk memeriksakan sputumnya atau foto ronsen misalkan untuk membuat diagnosisnya. Menarik banget nih dok, pendekatannya sesuatu yang sangat breakthrough banget sih menurut saya, karena selama ini kan kita tenaga kesehatan patuhnya kita jemput bola ya dok ya, ayo siapa yang sakit kita periksa, tapi sekarang dibalik ya dok ya, kita terangkan kalau ini manfaatnya buat mereka sendiri loh. Kalau kalian ngisi ini, kalian mungkin yang selama ini ada batuk lama jadi nggak produktif, rasa badan nggak enak, ternyata kan dia ngecek, oh aku TBC, kalau dia bisa berobat kan dia jadi sembuh, bisa produktif kembali. Jadi mereka seperti difasilitasi dengan sangat nyaman ya dari Dinkes Prof Jatim ini ya. Nah dok, kalau ETB ini tadi kan dari aplikasi ya dok, website juga ada gitu dok basisnya? Jadi kita buat sederhana. Prinsipnya satu, aplikasi ini tidak perlu mendownload. Oke. Kenapa? Kalau download nanti tergantung HP-nya, betul. Udah penuh dok, udah nyimpan banyak foto, video kan biasa. Sehingga begitu nanti dapat WA seperti itu, mereka tinggal klik, itu akan keluar beberapa pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan itu akan diberikan edukasi singkat. Dan yang paling penting adalah kerahasiaan. Jadi setelah mengisi ini dijamin rahasianya, yang paling tahu cuma Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kabupaten Kota terkait. Sehingga jangan takut nanti suatu saat ada teman-teman dari Dinas Kesehatan menindaklanjuti. Karena mereka profesional dan bisa memberikan edukasi pada lingkungannya supaya jangan sampai memberikan stigma buat pasien itu. Jadi enak banget ya kalau kita udah diberikan edukasi, terus kita juga akan diberikan sosialisasi ya dok ya, supaya nggak ada stigma, karena kan banyak orang yang kena TBC nih berarti penyakitan segala macam harus dihindari, kan banyak stigma keliru ya. Nanti kan berarti ada petugas kesehatan setempat yang akan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat apa yang harus dilakukan dan yang bergejala harus bagaimana ya dok ya. Nah berarti ini nanti formatnya dalam bentuk website ya dok ya. Apakah sudah jalan ini programnya dok? Sudah. Oh di mana nih dok websitenya? Jadi kita launching tanggal 27 April. Ya. Setelah itu beberapa hari kemudian Lebaran. Lebaran ini mereka berproses tim kami. Kemudian Senin kemarin implementasi. Nah, 3 hari berjalan sampai hari Kamis ini sudah mendekati 400 yang mengisi. 400 orang ya. Kemudian 170 sekian itu yang terduga TBC. Hampir 50%. Artinya yang selama ini ada di masyarakat dan belum bisa kita deteksi sekarang jadi terdeteksi. Artinya apakah yang terduga ini pasti TBC? Belum tentu. Tapi minimal kita punya peluang 2. 1, kalau ternyata itu betul TBC, kita obati segera. Kalau belum terkait TBC, kita punya kesempatan edukasi. Betul. Oke, menarik banget nih dok. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin pemirsa Dokter Unair TV kan penasaran nih, mau mungkin ngasih websitenya juga ke teman-teman, ke tetangganya. Kalau boleh tahu websitenya ini apa nih dok? ETB ini dok. Mungkin saya sambil buka juga nih alamatnya nih. Nanti kita siapkan oleh tim kita, akan dikirim ke Dr. Jeffrey. Oke. Nanti akan diteruskan. Karena sifatnya agak khusus ya. Artinya gini, kalau melalui WA
tinggal copy paste, sudah keluar semuanya. Daripada harus kita hafalkan HTTP dan seterusnya. Siap. Nanti mungkin kita akan cantumkan linknya di bawah ini atau di deskripsi video. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ngisi ini bisa langsung coba buka websitenya, nanti tinggal masukkan datanya, dan data itu terjamin kerahasiaannya ya. Jadi nggak bakalan disebar-sebarkan, karena udah kewajiban juga dari kita para tenaga kesehatan untuk menjaga semua sumber informasi ya. Jadi identitas pasti akan dirahasiakan. Ini untuk khusus Jawa Timur aja atau nanti udah nasional juga nih dok untuk program ETB ini self assessmentnya? Tahap pertama ini memang kita fokuskan pada kelompok penyakit tertentu, khususnya penyakit HIV. Kenapa HIV kita khususkan? Karena HIV adalah salah satu penyakit yang rentan untuk terkena TBC, sehingga kita sementara ini fokus pada pasien-pasien HIV. Apakah pasien di luar HIV boleh mengakses ini? Boleh. Sehingga nanti siapapun sebetulnya boleh mengakses link ini. Kemudian apakah untuk Jawa Timur saja? Iya, sementara ya. Karena kemarin kita sudah mengundang dari teman-teman Kementerian Kesehatan untuk waktu launching kemarin, diharapkan nanti ini bisa dimanfaatkan untuk nasional. Kenapa? Ya lumayan, daripada kita nunggu nakes kader yang mencari, sekarang nakes kader sudah tak siapin data ini loh yang terduga, sehingga Anda nggak perlu nyari, tinggal 177 tadi misalkan segera ditindaklanjuti untuk diperiksa sputumnya, mungkin perlu radiologi supaya nanti ketahuan betul apa tidak TBC itu. Oke. Nanti kalau misalnya kita buka websitenya itu dok, isinya pertanyaan-pertanyaan gitu ya? Jawab ya tidak gitu atau gimana dok? Ya, tinggal ngeklik aja. Jadi misalkan, apakah Anda mengalami batuk selama 2 minggu ini? Ya, tidak. Tinggal klik mana ya. Apakah pernah mengalami batuk darah dalam waktu 2 minggu terakhir? Tinggal klik ya atau tidak. Sangat mudah, sehingga hitungannya sederhana. 1 menit sudah bisa menyelesaikan semua pertanyaan itu. Betul banget nih dok. Dan menurut saya bagusnya lagi program ini ya dok ya. Jadi meskipun dia nanti anggaplah masih probable ya kemungkinan TBC, mereka berangkat periksa. Kalaupun ternyata bukan TBC kan bisa jadi ada penyakit lain ya dok ya yang underlying dari keluhan batuk. Anggap misalnya ada kanker paru atau mungkin peradangan paru lain, kan bisa kedeteksi, kan itu juga lumayan ya dok ya. Kita juga bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya implementasinya sangat luas sekali dan bagus sekali ya dok ya. Kadang masyarakat nggak tahu nih tubuhnya, ini batuknya kayaknya biasa aja deh, udah biarin aja gitu ya dok ya. Jadi betul sekali. Screening ini sebetulnya bukan hanya miliknya TBC, batuk lama, batuk udara, terus terkait dengan faktor resiko, riwayat kontak, itu juga bisa dikaitkan dengan penyakit-penyakit lain yang gejalanya mirip. Ya. Jadi manfaat-manfaat tambahan pasti akan kita dapatkan dari situ. Yang penting untuk masyarakat bisa memahami bahwa ini bagian dari upaya pemerintah untuk bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Jadi layanan terbaik itu bukan hanya mewah dan sebagainya, bisa menemukan lebih awal itu layanan terbaik, supaya jangan sampai sudah lanjut penyakitnya baru datang ke layanan yang kadang-kadang pengobatannya lebih sulit. Meskipun tetap kita perjuangkan semuanya, yang datang awal itu ya baik, yang datang lanjut ya tetap kita akan maksimalkan terapi-terapi yang diberikan. Program self assessment ETB ini sendiri untuk semua umur ya dok ya, kan anak-anak juga sering tuh banyak yang kejangkit tuberkulosis ya dok ya, mereka juga bisa? Jadi self assessment ini memang dirancang sementara ini untuk dewasa. Dewasa loh. Ya. Bisa nggak nanti untuk anak-anak? Kita akan adaptasikan. Tentunya nanti saya akan koordinasi dengan yang punya kompetensi dokter spesialis anak. Apakah kolom-kolom yang diisi itu perlu ditambah, dikurangi, mengingat mungkin pola sakit anak bisa sedikit berbeda dengan pola sakit dari dewasa. Iya betul, karena pasti ada perbedaan gejala-gejalanya ya. Mungkin dengan sedikit modifikasi ETB ini bisa menjangkau semua kalangan usia ya pastinya ya. Nah dok, mungkin yang pertanyaan masyarakat luas ya, untuk program self assessment atau pemeriksaan mandiri ETB ini sendiri, apakah ada biayanya nih dok? Karena kan orang khawatir ya, nanti aku disuruh ke rumah sakit, suruh bayar nih, periksa dahak nih. Itu mungkin kekhawatiran, dia harus periksa ronsen bayar. Nah, kalau untuk masalah biaya sendiri ini gimana nih dok? Jadi aplikasi ini gratis, mudah diakses, rahasia, gampang, 1 menit selesai. Setelah itu,
pemerintah udah punya sistem untuk membantu membuat diagnosisnya benar apa tidak TBC itu. Sifatnya gratis. Apalagi kalau masyarakat sudah mengakses layanan, mohon maaf, BPJS. Pasti di puskesmas akan dilayani sebaik mungkin, di rumah sakit sebaik mungkin, gratis, pasti gratis. Ya, selama punya akses layanan jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS, semua akan didorong untuk dibantu oleh negara. Apalagi ini program khusus. Kenapa program khusus? TBC itu hampir 70 tahun kita memberikan layanan, tapi memang perlu tetap terus dimaksimalkan. Ya. Kenapa? Kalau 70 tahun masih ranking 3, berarti tentu ada daya ungkit baru, termasuk salah satunya di mana upaya menemukan kasusnya sedini mungkin dan merubah persepsi masyarakat bahwa penyakit TBC teoritis bisa dicegah, bisa diobati. Iya, betul banget nih dok. Jadi menarik banget apa yang udah disampaikan tadi ya. Jadi buat teman-teman sih, saya benar-benar baru tahu juga nih tentang ETB karena usianya belum sampai 1 bulan ya dok ya. Baru bulan lalu diluncurkan udah ada 400 nih yang katanya periksa, udah itu pun juga udah lumayan banyak ya dok ya yang kemungkinan terkena tuberkulosis. Dan tadi buat teman-teman sekalian ingat kalau kita udah punya kartu BPJS, kita bisa tuh berobat di tempat fasilitas kesehatan dan itu semua ditanggung ya dok ya. Bahkan untuk pengobatan 6 bulannya juga. Betul, ya dok ya. Ada obat program gratis lagi. Iya, jadi tuberkulosis kan memang pengobatannya panjang ya supaya kita bisa benar-benar terbebas. Tapi itu syukurnya tadi udah di cover. Kenapa kita memang sudah satu program dari pemerintah juga untuk bisa membasmi tuberkulosis. Nah dok, kalau untuk proyeksi ke depannya nih dok, kan ini belum sampai sebulan aja udah 400 orang yang make nih. Kalau proyeksi ke depannya nanti bagaimana dok dari ETB ini nanti? Nomor 1, yang jelas kalau ini bisa dimaksimalkan untuk Jawa Timur, berarti kita udah bisa dalam jangka waktu cepat memetakan. Anggap aja penduduk Jawa Timur 40 juta. Nah, anggap aja untuk anak-anak sepertiganya misalkan, maka 25 juta bisa menjadi target pemetaan ini. Artinya apa? Siapa yang sehat, siapa yang terduga, siapa yang sudah positif ya. Yang positif diobati, yang terduga dikelola supaya nanti diagnostiknya bisa ditegakkan. Kalau sudah ini selesai, maka pintu eliminasi akan terbuka untuk Jawa Timur. Karena eliminasi untuk TBC ini kan ditarget oleh pemerintah tahun 2030 selesai. Berarti kita punya waktu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Tapi dengan percepatan penemuan ini diharapkan moga-moga nggak sampai 2030 sudah tereliminasi. Kenapa? Karena ketemu lebih cepat, diobati lebih cepat, sehingga kesembuhannya juga lebih cepat selesai. Nah, dengan catatan kita nanti akan berkoordinasi dengan semua tim pengambil keputusan. Kenapa? Karena ada kemungkinan setelah ini berjalan bagus, maka angka penemuan kasusnya akan meningkat. Betul, pasti itu. Nah, kalau meningkat harus dimanai bahwa ini sesuatu yang positif. Bukan berarti Jawa Timur wah lumbungnya TB, enggak. Karena kita berhasil memecah gunung es itu. Betul, kita lihat tuh dasar gunung esnya ya yang selama ini kesembunyi di bawah lautan ya dok. Iya, itu akan keluar semua, kita obati semua. Setelah itu tinggal nunggu hadiahnya setahun 2 tahun kemudian. Apa hadiahnya? Selesai TBC. Bisa turun tuh peringkatnya ya. Turun dengan cara yang benar. Betul. Bukan berarti turun karena nggak diperiksa. Itu filosofi dasar yang membuat kita nanti perlu pemahaman yang sama supaya jangan sampai tahun ini apa tahun depan ketemu lebih banyak. Itu bukan berarti jelek, tapi itulah start awal kita untuk menyelesaikan eliminasi. Baik dok. Nah mungkin dokter ada ya mungkin nggak yang orang-orang yang sangat disarankan untuk mengisi ini self assessment tuberkulosis ini ETB ini, ada nggak sih yang disarankan mungkin orang yang tinggal di daerah yang pemukimannya cukup padat atau apa? Mungkin kan teman-teman, aku kira-kira perlu nggak ya ngisi atau nggak usah deh, aku mending baca gosip aja nih kan orang-orang kan kadang segitu. Jadi kapan sih kira-kira nih buat pemirsa sekalian mereka sangat disarankan nih untuk ngisi ETB ini? Ya. Nomor 1 sebenarnya semua masyarakat boleh mengisi. Apakah hanya 1 kali? Boleh tiap bulan. Tiap bulan? Oh, oke. Dalam tanda kutip, ini terbuka untuk siapapun, kapanpun. Anytime, siapapun, kapanpun. Ya.
tapi kita harapkan fokus pada kelompok tertentu. Siapa itu? Satu, kelompok dengan pasien imunokompromis atau dengan status imunitas yang turun. Mohon maaf, pasien-pasien TBC, pasien-pasien diabetes, pasien-pasien dengan keganasan, lansia, itu punya potensi untuk mudah masuk TBC itu. Maka mereka boleh tiap bulan, kayak pasien HIV itu tiap bulan selalu diassess itu. Kadang-kadang karena belum ada, misalkan kemarin belum ada self assessment, maka mereka pada saat ngambil ARV sekaligus diassess. Ada potensi TBC enggak? Bulan ini, nanti bulan depan ngambil obat lagi, ada potensi TBC enggak? Itu selalu diassess. Bayangkan nanti dengan ini mereka dengan mudahnya mengakses dirinya sendiri. Sehingga sistem yang ada sekarang tetap berjalan, tapi ini membantu mempermudah. Ya. Itu kira-kira yang perlu kita tekankan pada kelompok-kelompok tertentu. Tapi semua orang boleh, terutama yang ketiga, yang merasa kontak erat. Contoh, kemarin saya berkunjung ke nenek saya, dan ternyata nenek saya batuk-batuk lama. Mungkin saat itu terpapar kita, tapi kan TBC nggak bisa langsung ada keluhan penularannya, baru mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Maka boleh dalam 3-6 bulan mengisi self assessment ini, ETP, sehingga nanti sistem yang akan memandu mereka supaya cepat yang diperiksakan sputumnya dan seterusnya. Diagnosis bisa lebih awal. Jadi sebenarnya hampir mirip juga ya kayak COVID juga ya. Kan yang perlu dikhawatirkan pada COVID kan pada imunokompromis atau imun yang turun, dan juga ada kontak erat ya. Karena penyebarannya kan hampir sama juga ya dok ya. Tuberkulosis ini juga melalui udara ya. Makanya udah harus waspada tuh kita kalau misalnya ada mungkin ketemu ada lingkungan terdekat kita yang mereka ada terkena tuberkulosis, atau keluarga nih mungkin teman-teman yang habis dari balik mudik keluarganya ada yang riwayat batuk lama, nggak ada salahnya kita untuk periksa ya. Apalagi kalau udah orang usia lanjut nggak ada salahnya juga untuk periksa, karena angka kejadian kesakitannya itu lebih tinggi ya dok ya, untuk komplikasi segala macam pada orang-orang dengan imun yang rendah ya dok ya. Jadi kalau imunitas rendah ya sama seperti yang kita contohkan HIV tadi, itu rentan sekali untuk terpapar TBC. Sehingga mau nggak mau, ini sudah ada obatnya, sehingga masyarakat tentunya tinggal memahami dengan baik isu TBC ini. Semoga tidak terpapar. Kalaupun terpapar, ayo mengakses obatnya, karena ini bisa sembuh dalam waktu pengobatan selama 6 bulan. Iya, betul banget nih dok. Nah mungkin kalau pertanyaan terakhir dari saya nih, kedepannya nih dok, dari ETB ini akan ada inovasi-inovasi apa lagi nih dok? Kan ini sudah sesuatu yang brilian sekali ya dengan ada pengisian mandiri ini ya. Nah nanti kedepannya nih, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan akan ada inovasi apa? Mungkin nanti bisa ada chatting langsung dengan dokter di sana atau gimana gitu dok? Jadi self assessment ini atau ETB ini menjadi daya ungkit start awal ya. Untuk mendorong ke sistem-sistem yang lain supaya dibridgingkan ya. Nomor 1, begitu nanti ini bisa teraplikasi dengan baik, kita berhasil memperbaiki sistem, maka kita dorong ada satu gerakan yang namanya gerakan temukan dan obati TB. Temukan dan obati TB. Itu nanti dalam 2-3 bulan ke depan, dalam tanda kutip kita akan menyampaikan ke Ibu Gubernur supaya ini nanti menjadi dalam tanda kutip gerakan. Ya. Kenapa? Ya ayo makin cepat pemetaan 40 juta warga Jatim makin baik untuk kita bisa pilah mana yang sakit, mana yang belum sakit atau tidak sakit ya. Setelah itu kita geser ke nasional. Setelah geser ke nasional, manfaatnya bisa dinikmati oleh nasional. Kita geser ke penyakit-penyakit yang lain, sehingga yang namanya penyakit diabetes, penyakit keganasan, penyakit infeksi kronis yang lain, pelan-pelan nanti akan mendorong supaya kita bisa menemukan kasus lebih awal, dan dalam tanda kutip memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ayolah, ketemu lebih dini itu artinya baik. Ya. Jadi inovasi-inovasinya akan bergeser ke penyakit-penyakit lain, sehingga diharapkan nanti semua penyakit bisa mendapatkan manfaat dari ide awal seperti ini.
Itu kira-kira yang nanti ke depan. Perkara nanti aplikasi ini kita gabung lagi dengan sistem aplikasi nasional dalam tanda kutip transformasi digital, yaitu bagian dari proses bridging lebih lanjut. Yang jelas ini ngawali supaya kita punya tools untuk bisa memberikan percepatan eliminasi TBC melalui optimalisasi temuan kasus dengan metode self assessment ini. Menarik banget ya dok ya. Jadi ya ke depannya nanti berbagai penyakit tuh kita bisa ngisi sendiri untuk screening awal ya dok ya. Karena kan dulu tuh sering tuh masyarakat tuh ada jokesnya gini, katanya nggak berani nyari penyakitnya di Google, nanti ketemunya kanker katanya kan. Itu kan karena mereka mencari sendiri sembarangan dari website-website yang nggak jelas. Tapi kalau difasilitasi dari pemerintah, pastinya kan udah punya standar sendiri ya untuk penyakit tuberkulosis bagaimana, penyakit nanti mungkin diabetes dan lain-lain bagaimana. Jadi kita akan lebih terarah dan nyaman. Dan memang kalau udah ternyata kita mau terkonfirmasi atau probable gitu ya, nanti akan diarahkan untuk menemui dokter ya. Tetap ujung-ujungnya harus konsul langsung ke dokter ya dok ya, nggak bisa kita cuman dari ngisi-ngisi aja ya. Tapi ini sudah salah satu ibaratnya corong ya, salah satu corong yang bisa membantu kita untuk nggak bingung lagi, karena pasti banyak teman-teman yang mungkin agak kebingungan ya. Dan ingat tadi udah ada poolnya masing-masing dari rumah sakit, jadi nggak perlu jauh-jauh nih, mungkin dari teman-teman ada yang di daerah mana, nggak perlu yang harus ke rumah sakit Stomo, nanti udah ada puskesmas setempat yang bisa teman-teman kunjungi ya. Oke, ini mungkin udah cukup banget ya kita bahas tentang ATB ini. Saya sendiri juga baru tahu tentang hal ini dan benar-benar kagum sih dengan salah satu breakthrough baru dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mungkin dokter ada pesan-pesan terakhir nggak nih untuk pemirsa Dokter Unair TV nih terkait penyakit tuberkulosis? Silakan dok. Ya, satu isu yang perlu kita gaungkan nomor satu, bahwa penyakit ini bisa dicegah, bisa ditemukan lebih awal, dan bisa diobati dengan lebih baik. Ya. Yang kedua, TBC ini ternyata memberikan konsekuensi problem ekonomi, problem kultur, problem sosial, yang notabene kalau kita bisa selesaikan, maka kemungkinan masalah-masalah yang lain juga selesai. Contoh, TBC beres, stunting mungkin beres. TBC beres, mungkin kematian ibu dan bayi juga beres. Karena salah satu penyebab stunting dan angka kematian ibu, angka kematian bayi, salah satunya ya salah satu penyakit TBC. Dan yang paling penting adalah TBC ini ternyata hampir 15%, hampir 20% itu terkena pada usia produktif. Jadi eman-eman. Kalau usia produktif, posisi sakit. Padahal mereka salah satu tulang punggung negara untuk bisa membangun negara ini lebih baik lagi. Jadi kuncinya adalah ayo sama-sama kita temukan bareng. Setelah itu tidak boleh ada stigma diskriminasi. Setelah itu ayo akses pengobatan sebaik mungkin. Setelah itu ayo sehat bersama. Iya, harus sehat bersama. Kita semua harus sehat ya dok ya. Oke, ini saya senang banget nih hari ini Dr. Erwin udah dengan begitu semangatnya mau meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang self assessment tuberkulosis ya. Jadi buat teman-teman pemirsa Dr. Unair TV ya, jangan lupa ya untuk mungkin kalian bisa buka sendiri anti ATB dan juga bisa share ke lingkungan terdekat kalian, terutama masyarakat-masyarakat dan tetangga di Jawa Timur. Kalian bisa cek linknya nanti di deskripsi video ini ya, ada linknya, bisa kalian klik, nanti kalian tinggal ngisi aja tuh ya tidak. Dan yang pasti tadi kerahasiaannya terjamin aman. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau ngisi nanti akan bagaimana, karena itu akan disimpan dengan baik oleh tenaga kesehatan yang bertugas. Jadi buat teman-teman, mari kita perangi tuberkulosis bersama. Karena dengan tuberkulosis yang semakin bisa kita kontrol, maka kita bisa jadi jauh lebih produktif lagi. Kemudian kesehatan ibu, anak, kemudian bapak, dan kita kedepannya akan juga lebih maksimal lagi. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih banyak ya Dr. Erwin ya sudah meluangkan waktu. Senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol panjang. Mungkin itu aja buat teman-teman pemirsa Dr. Unair TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ya untuk subscribe dari channel YouTube Dr. Unair TV, follow juga Instagram di Dr. Unair TV dan juga di FK_Unair. Mungkin itu saja. Saya Jeffrey Albari Tribowo dan segenap kru yang bertugas, ada Jihan, ada Dr. Ari, ada Mas Agus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faculty
Recording.